Tapi di akhir hayatnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kebukaan hati kepada Joko Bodo. Dia menunaikan umroh. Entah siapa mengajaknya dia bawa umroh. Pulang dari umroh berubah 180 derajat. Seluruh keris-keris harta pusaka itu Pak, dibakarnya, dileburnya menjadi cair. Yang tadi keris-keris Maka Bapak Ibu berbahagia, banyak doa-doa kita. Ada doa yang sering kita baca dalam surah Ali Imran ayat 193 itu, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, wa kaffir anna sayyiatina, dan hapuslah seluruh kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, kemudian matikan kami bersama orang-orang yang berbakti. Banyak lagi Pak, subhanallah. Bahkan maaf, kalimat yang sering kita dengar hari Jumat ketika khatib menyampaikan wasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimat itu diulang-ulang menjadi wasiat. Maka ada ceramah, ada mengapa? Agar kita sadar bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian, kemudian kematian itu akan ditutup dengan khotimah, tetapi untuk mencapainya perlu sebuah ketakwaan. Maka kalau ditanyakan apa husnul khotimah itu Pak Ustaz, sederhananya husnul khotimah itu wafat dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Subhanallah. Mengapa demikian? Karena orang yang husnul khotimah akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk beramal soleh. Ada hadis mengatakan, iza aradallahu bi'abdi khairan ista'malahu fakila kaifa yasta'miluhu. Kata Rasulullah, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memudahkannya untuk bekerja atau beramal. Kemudian sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu, bagaimana mungkin ia beramal? Maka dia katakan, qala yuwaffiquhu li'amal salih qabla al-maut. Orang itu dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh sebelum dia wafat. Itu bisa terlihat Pak. Maka samalah Pak, seperti hidup ini kan ditentukan oleh kebaikan terakhir. Klub bola kaki itu Pak, itu tidak ditentukan oleh negaranya, tetapi golnya Pak. Walaupun negaranya buruk, tapi gol itu yang penting Pak. Siapa sangka Portugal kalah malam tadi oleh Korea Selatan. Oh, hebat pula Pak Ustaz tuh. Iyalah. Apa hebatnya Pak? Ronaldo tidak berkutip. Apa yang terjadi? Maroko memulangkan Spanyol 2-0. Subhanallah. Nonton Pak Ustaz? Enggak, nengok aja nya. Subhanallah. Saya katakan mengamuklah Pak. Apa? Habis apa? Orang-orang Jerman pulang, yang memulangkannya Jepang. Karena luar biasa. Maka subhanallah, orang tak nengok siapa pemainnya Pak. Percuma Pak kalau pelatihnya bagus tapi pemainnya tak bagus. Itulah Indonesia Pak. Didatangkan pelatih luar negeri, pemainnya tak bisa-bisa Pak. Tak, pelatihnya salah. Jepang pelatihnya inyo-inyo Pak, orang kampung pelatihnya bisa masuk gol. Kenapa? Karena di akhirnya itu yang penting. Subhanallah, dunia kaget. Kok bisa ya Maroko, negara Afrika miskin, orang penduduk cuma 80 juta, bisa memulangkan Jerman? Kan hebat dah Pak. Awak 275 kadang-kadang 2 kali nonton, 1 tiket 2 penonton, tinju sekaligus bola kaki. Kan hebat kita tuh Pak. Jarang di dunia itu ada Pak, 1 tiket 2 sekali tontonan. Subhanallah, luar biasa. Maka dikatakan yuwaffiquhu li amal salih qabla al-maut. Kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan ciptakan orang itu, dan Allah akan jadikan orang itu mudah untuk beramal sebelum kematian. Subhanallah. Ini ada cerita menarik. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepadanya. Bapak pernah mendengar nama Ki Joko Bodo? Ki Joko Bodo itu pasti tidak pandai, namanya bodoh belakang Pak. Kapan dia meninggal? Kemarin Agus. Apa kerjaannya? Paranormal. Manusia itu kebanyakan normal, paranormal, tidak normal. Itulah urutan yang paling tinggi, itu yang tidak normal itu Pak. Subhanallah. Luar biasa Ki Joko Bodo Pak. Kita pernah bercerita dengan Pak Suhada Bakri almarhum Ketua Dewan Dakwah. Dia kan bertetangga antara Pak Suhada dengan Pak Joko Bodo ini, satu RW satu RT. Yang satu ini ulama besar Tamatan Madinah, Pak Suhada Ketua Dewan Dakwah.
Dia katakan, kami nengok rumah tu risau. Bentuk rumahnya bentuk candi seluruhnya, kemudian tempat bersemedi ini sebesar masjid, dibuatlah keris-keris tembok-tembok seluruhnya. Yang datang ke situ pun tamunya seleksi, ada artis, ada pejabat ingin naik pangkat, ada pedagang ingin dilariskan, itu dilakukan. Tapi di akhir hayatnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kebukaan hati kepada Joko Bodo. Dia menunaikan umroh. Entah siapa mengajaknya dia bawa umroh. Pulang dari umroh berubah 180 derajat. Seluruh keris-keris harta pusaka itu Pak, dibakarnya, dileburnya menjadi cair. Yang tadi keris-keris disimpan, ini namanya, kemudian ini fotonya Nyi Loro Kidul, ini fotonya, seluruhnya apa? Dihancurkannya dan dirubah. Dan tempat semedi tadi dirubah menjadi masjid, sekarang diwakafkan sebelum dia meninggal. Subhanallah. Secara totalitas kan habis Pak, karena pendapatannya selama ini dari kesyirikan. Saya menengok, setelah itu apa dia katakan? Hidup mulai berubah. Ketika maaf, dia tidak lagi mendeklarasikan dan dia menghentikan seluruh sistem kesyirikan kedukunannya. Tentu orang tak datang. Kalau orang tak datang, rezeki tak ada Pak, tak ada duit lagi. Sementara dia katakan, istri saya 4, hebat pula dukun tu pada awak Pak. Ustaz tahu dalil tak bisa melakukan Pak. Dukun tak ngerti dalil, bisa nyompek, kan salah kalau Ustaz. Kemudian dia apa? Dia bekerja travel. Terakhir dia sakit kemarin, beberapa bulan yang kemarin wafat. Kan luar biasa Pak. Siapa sangka kalau Allah berkehendak itu diberikan oleh Allah. Siapa tidak terbayangkan orang yang selama ini macam-macam, dia kerjanya menerawang siapa yang menang pemilu, ini partai mana. Di Indonesia itu kalau pemilu 2 dipakai Pak, 1 survei, yang kedua dukun. Itu aja Pak. Dukun menerawang siapa partai mana yang akan menang. Survei tergantung yang menang itu siapa yang akan membayar. Kan model itu aja. Subhanallah dibuat. Tapi begitu di akhir hayatnya, kalau Allah memberikan, mengapa tidak? Dan sebanyak itu pula kadang-kadang orang yang soleh tetapi Allah wafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Apa terjadi? Maka subhanallah, inilah yang dikatakan ayat tadi, Allah mempermudahkan. Dan tidak hanya sampai di situ, apa yang dikatakan, yusabbitullahu alladhina amanu biqauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah itu meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah berbuat apa yang dikehendaki. Maka subhanallah, perbanyak amalan-amalan soleh. Apa di antara ciri husnul khotimah? Banyak Pak, tapi ada beberapa hal yang kita sampaikan. Pertama, dia mati mengucapkan kalimat syahadat, sejalan dengan hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka orang itu wafat dengan wafat, maka dia mati masuk surga. Tapi jangan ibu bayangkan seperti sinetron, enggak. Paling enak mati di sinetron tu Pak. Syahadu an la ilaha illallah, mati dia la ilaha illallah, senang betul mati. Kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan yang kita lihat, tidak sedikit orang sakratil maut. Ada orang yang mati lama, ada orang yang sebentar. Subhanallah, ada orang yang diberikan sakit. Apalagi hari ini kalau kita lihat, Masya Allah, kita ini wajib untuk bersyukur, karena di sebagian orang yang hari ini menikmati sakit yang luar biasa Pak. Sakitnya luar biasa. Yang kita lihat hari-hari ini, yang menonjol kembali gagal ginjal. Itu kan ngeri kita dengar. Saya kemarin takziah, ada kawan itu 41 tahun, guru PNS, anak 2, 41 tahun. Saya tanya kepada mertuanya, Pak Effendi, Pak, apa menantu kita ini apa sakit? Tidak tahu Pak Ustaz. Dinyatakan dokter gagal ginjal. Rencananya mau cuci darah, tapi sebelum cuci darah wafat. Apa yang nikmat? Maka maaf, tidak perlu Bapak mengeluh hari ini. Kalau orang di luar sana di rumah sakit itu antri, kalau Bapak pernah antri untuk berobat, untuk mendapatkan sehat. Hari ini Allah memberikan sehat. Enak badan Pak. Datang ke masjid, dingin-dingin, duduk di masjid, luar biasa. Itu sebuah kenikmatan. Maka maaf, perbanyak. Nanti begitu kita wafat, kita kan berharap agar kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita mengucapkan la ilaha illallah. Berapa banyak yang kita lihat hari ini, subhanallah. Yang kedua apa? Dahinya penuh dengan keringat.
Maka selalu diingat mautul mukmini min qaratil jabin. Kata Rasulullah dalam hadisnya, matinya seorang mukmin itu terlihat dari keringat yang ada di keningnya atau di dahinya. Yang ketiga, matinya malam Jumat atau hari Jumat. Ini kalau bapak berminat, Jumat yang akan datang lah. Ini kan ada hadisnya. Man mata yaumul jum'ah aw lailatul jum'ah waqiya fitnatil kubur. Kata Rasulullah melalui hadis yang diungkapkan oleh Abdullah bin Amr bin As, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang meninggal dunia hari Jumat atau malam Jumat, waqiya fitnatil kubur, maka orang itu terhindar, terjaga dari fitnah kubur. Tapi jangan risau kalau bapak tak mati hari Jumat, karena maaf, Rasulullah wafatnya hari Senin. Subhanallah. Ini juga, tetapi hari Jumat itu memang hari bagus, iya. Sayyidul Ayyam, penghulunya seluruh hari. Sedekah yang baik hari Jumat. Walaupun Pak Edward kadang-kadang hari Sabtu tak jual apa dah Pak. Tak salah pula kan kalau begitu tak boleh. Tak ada Pak, seluruhnya bagus. Tapi kalau mati hari Jumat, alhamdulillah.